Halo Sobat IMC, bertemu lagi dengan kita. Kali ini saya dengan Eka dan juga ada Dokter Edo di sini. Halo dokter, selamat malam. Halo, selamat malam. Wow, luar biasa. Kita mulai lagi dengan acara Ngopi Santai Bareng Dokter, dan kali ini kita akan bahas satu topik yang cukup menarik, soal kecemasan, Dok, ya. Betul. Nah, siapa sih kita hidup di dunia ini yang seumur hidupnya itu belum pernah cemas sekalipun, ya kan? Nah, cemas karena kondisi ekonomi, ya kan? Cemas karena kondisi mungkin keluarga, ya kan, atau mungkin cemas karena kondisi persekolahan atau perkuliahan, kita nggak tahu ya, bisa aja ada macam-macam cemas yang bisa kita alami. Dan kali ini kita akan langsung bicara dengan expertnya, dengan Dr. Edo. Kita akan kupas tuntas ya, Dok, ya, soal kecemasan. Atau mungkin bahasa kerennya itu adalah anxiety. Oke, baik. Nah, baik, dokter bicara soal kecemasan ini, kita pengen tahu nih, sebenarnya ini kecemasan itu kapan itu yang sebenarnya itu merupakan suatu hal yang normal, atau mungkin kapan sebenarnya hal tersebut merupakan suatu hal tanda-tanda yang kita mungkin harus waspadai, harus kita lebih concern gitu pada saat, atau apa ciri-cirinya sih, Dok? Bener, iya bener banget nih Pak Eka. Yang sekarang kan emang zaman sekarang tuh, apalagi generasi-generasi yang sekarang tuh kadang kayak, oh gue anxious banget nih, gue cemas banget nih. Kecemasan kan kadang wajar ya, apalagi kalau misalnya kita lihat satu hal yang masa depannya tuh kayak apa sih, ketika lihat masa depan nggak pasti gitu, gitu ya, itu kan wajar. Tapi kapan sih, kayak tadi Pak Eka nanya, kapan sih dia bisa jadi nggak wajar gitu, jadi nggak normal? Ketika tuh udah mulai kayaknya kok udah di luar kapasitas saya ya, kan kita sendiri nih yang ngerasain ya perasaan kita. Walaupun kadang mungkin orang lain bilang, masa segitu doang cemas gitu ya. Mungkin kan kadang kita sendiri nih yang ngerasain, kita sendiri yang tahu, oh ini biasanya cemasnya nggak sampai segini nih, ketika kita udah mulai debar-debar banget. Oh, pasti ada tanda-tanda gejala fisik debar-debar gitu. Kadang-kadang suka keringat gitu, Dok, itu. Keringat dingin gitu ya, terus kemudian kalau nggak udah mulai panas dingin gitu badan, kalau nggak rasanya kok mulai, kadang bisa juga muncul gejala-gejala fisik gitu ya, atau enggak mungkin di beberapa teman-teman tuh ngalaminnya kayaknya udah sampai mau meninggal gitu, kadang mau kayaknya udah di luar kendali banget. Itu tuh udah tanda-tanda kalau kecemasannya mungkin lebih dari biasanya. Apakah bisa kecemasan tersebut, Dok, itu dipengaruhi atau mungkin cemasnya ditambah lebih cemas itu dari kondisi sekitar lingkungan gitu, bisa memungkinkan nggak sih? Misalkan gini contoh lah, ini seperti yang Dokter sampaikan tadi, ini kondisinya mungkin tipikal orangnya itu mungkin tanda petik lebih gampang cemas gitu ya. Kemudian dia nonton TV nih, ya kan? Dia nonton TV yang mungkin awal tuh dia cemasnya tuh mungkin contoh skalanya 8 gitu ya. Dia nonton TV berubah jadi 10 gitu. Itu mungkin nggak sih, Dok, sebenarnya? Ya benar banget tuh Pak Eka, bisa tuh kayak gitu ya. Jadi kalau kita di psikiatri kan memang mainnya tuh psikososial gitu ya. Biologis, psikologisnya, kemudian sosialnya. Jadi apakah teman-teman itu udah ada faktor biologisnya, misalnya memang ada genetiknya kayak yang tadi Pak Eka bilang nih, kayaknya orangnya emang pencemas nih, dari sananya udah pencemas, mudah overthinking, kalau nggak bahasa anak sekarang mungkin OVT gitu ya. Mudah gampang kepikiran hal-hal negatif. Apakah memang dari riwayat keluarganya udah emang ada bakat gitu ya, bakat cemasnya udah ada. Ditambah faktor psikisnya tadi, apakah dia memang dari psikisnya memang untuk ngadepin masalah tuh, cara-cara ngadepin masalah tuh nggak adaptif. Jadi dia mekanisme menghadapi masalahnya tuh kurang oke gitu ya. Jadi itu bisa bikin dia pikirannya udah negatif, makin negatif. Ditambah tadi misalnya isu-isu sosial tuh Pak Eka. Misalnya isu-isu sosialnya. Kayak sekarang misalnya lagi banyak yang huru-hara di masyarakat, satu dan lain hal, masalah politik satu dan lain hal gitu ya. Itu bisa banget kayak tadi misalnya dari 8, cemasnya lama-lama 9, cemasnya tiba-tiba 10. Tapi bisa juga nih teman-teman ngadepinnya, kecemasannya tuh nggak ada penyebabnya gitu. Jadi tiba-tiba aja cemas, itu mungkin banget juga. Kadang-kadang kan mungkin Sobat IMC juga kadang-kadang juga suka cemas, tapi mungkin kebanyakan mungkin cemas pada saat akhir bulan ya, Dok. Iya, cemas mulai bayar ini, bayar itu. Cukup nggak ya, udah mulai cemas ya, udah akhir bulan cemas, kemudian nonton TV ya kan, kondisinya seperti itu makin cemas ya. Jadi tentunya Sobat IMC kita juga pengen tahu nih, kira-kira nih ya kan, apa nih yang kira-kira bisa kita lakukan pertama kali nih pada saat kita kondisinya itu udah mulai cemas nih, Dok. Nah, apa yang harus kita pikirin? Apa kita harus pergi ke hutan kah? Ya kan?
healingnya jauh ya sampai ke hutan. Menyendiri gitu ya kan? Atau gimana kira-kira dok? Mungkin tuh yang gejala awal begitu kita rasakan cemas tuh kita harus ngapain nih di awalnya nih? Mungkin pas kita tahu kayaknya kok kita mulai cemas. Jadi benar kayak Pak Eka bilang misalnya kok kita jadi ini misalnya pas akhir bulan, oh ini kan normal ya. Pas akhir bulan, oh ini ada pencetusnya wajar nih. Misalnya sehari 2 hari udah selesai, stresornya udah lewat, misalnya stresornya finansial udah lewat, terus nanti oh ya udah lama-lama cemasnya hilang. Nah, yang jadi warning sign kalau misalnya cemasnya rasanya terus-terusan gitu ya, terus-terusan padahal stresornya udah nggak ada gitu ya, sampai kita misalnya udah kewalahan sendiri, mungkin kita bisa setback dulu ya, bisa tarik diri dulu dari pikiran-pikiran kita gitu ya, misalnya kita coba tarik nafas dulu, tarik nafas dari hidung gitu ya, kemudian dibuang lewat mulut, kemudian kita tarik nafas lagi, kemudian buang lewat mulut, seenggaknya kita reset dulu gitu ya, 1 menit gitu misalnya ngelakuin itu, baru kita balik lagi. Mungkin itu kan cara-cara yang non obat tuh, itu bisa kita lakuin. Terus kita bisa challenge diri kita juga. Yang kita cemasin ini sebenarnya rasional nggak sih? Gitu ya, misalnya, oh nanti aku mau pergi ke, misalnya pergi ke hutan gitu ya. Pergi ke hutan, emang pengaruhnya apa gitu ya? Kira-kira rasional nggak kalau aku misalnya pergi ke hutan? Nanti malah di sana ketemu beruang, ketemu apa gitu kan malah makin bikin cemas malahan. Atau enggak kita sebenarnya bisa ngadepin masalahnya itu gitu ya, tapi kita butuh setback dulu gitu. Cemas dengan takut tuh sebenarnya sama atau beda atau levelnya berbeda atau gimana sih dok? Apa sama itu cemas takut gitu? Nah itu perlu dibedain tuh benar. Itu perlu dibedain. Kalau cemas itu kadang tuh lebih ke arah ke hal-hal yang kita nggak ketahuin masa depannya, tentang kedepannya tuh kita nggak tahu. Itu tuh cemas. Jadi cemas kan tentang hal yang nggak pasti ke depannya. Sedangkan kalau kita takut, biasanya kita tahu nih, kita takut akan kecoa, kita takut akan hal-hal yang pasti, yang udah ada isinya. Jadi kita kan lebih cenderung cemasnya karena ketidakpastiannya itu ya, itu yang bikin cemas. Kadang kalau misalnya kita cemas, ada sesuatu hal yang nggak pasti nih, terus kita udah bikin skenario sendiri nih biasanya. Kita bikin skenario sendiri, skenario-nya biasanya negatif nih. Nah itu tuh jadi rentetan tuh. Kalau ini nanti saya seperti ini, kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini. Padahal belum tentu ya dok. Itu yang tadi saya bilang, makanya perlu kita challenge juga. Mungkin di situ psikiater bisa bantunya di situ gitu ya. Jadi ketika kadang kan kita kalut ya, kalau pikirannya negatif, tadi kayak rel kereta, roda puter terus gitu ya. Kadang perlu ada orang yang sadar tentang hal itu, terus bantu teman-teman semua nih untuk mutus rantai pikirannya itu. Karena kalau enggak nanti lama-lama dari pikiran itu mempengaruhi ke perasaan, mempengaruhi juga ke perilakunya. Gitu. Jadi orang-orang yang memiliki kecemasan yang berlebihan itu hampir dapat dipastikan perilakunya juga arah ke negatif ya, berpotensi ke negatif juga gitu. Berpotensi, mungkin lebih tepatnya berpengaruh ke perilakunya dia, apakah dia jadi lebih menarik diri misalnya, atau enggak misalnya tadi misalnya dia jadi sering ngecek barang-barang di rumah, ini udah rapi belum, udah dikunci atau belum pintu, anak gimana nih, nanti anak pergi ke sekolah nyampe nggak ke sekolah, apa anaknya nanti diculik sama orang, padahal kan belum tentu gitu kan. Belum tentu, benar, itu kan yang bisa mempengaruhi perilakunya. Oke, so dokter, jadi dari penjelasan dokter tadi hampir dapat dipastikan kalau saya menarik kesimpulan sih, semua kita manusia pasti pernah cemas ya dok ya kita nggak bisa hindari ya kan, kecemasan mungkin bisa dibilang itu manusiawi ya barangkali cemas nah lantas pada saat kapan nih ya mungkin sobat IMC juga nanyain ya kan, lo lantas pada saat kapan nih kita harus ketemu sama dokter gitu loh. Benar. Apalagi kalau misalnya sobat IMC tuh ngerasa cemasnya tuh tadi lebih kewalahan dibanding sebelumnya, terus kemudian udah mulai muncul nih gejala-gejala fisik juga, tadi kan ada warning sign-nya, apakah misalnya tangannya jadi lebih sering bergetar, terus tiba-tiba jadi rasanya panik, muncul keluhan pencernaan, misalnya jadi mual. Bisa mungkin ya dok ya, dari cemas juga. Itu akibatnya berdampak kepada kesehatannya si kesehatan fisik misalnya jadi nyeri ulu hati, asam lambungnya naik, kerongkongannya mulai panas gitu ya, kayak GERD-nya kok kambuh nih, asam lambungnya naik nih, kambuh nih kayaknya, jadi sering kambuh. Enggak mungkin yang paling simpel kadang ini nyeri kepala gitu ya, nyeri kepalanya
sampai terikat banget, sampai lehernya juga tegang banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya sobat IMC sampai misalnya udah mulai tidurnya terganggu, terus kemudian relasi sosial sama teman-teman atau enggak sama orang-orang terdekat nih udah mulai terdampak nih. Itu tanda-tanda misalnya teman IMC sobat IMC semua perlu mulai konsultasikan juga nih, karena kan kita nggak perlu nunggu sampai berat dulu, tapi kan kalau bisa kita cegah dari awal kan itu akan lebih enak ya buat sobat IMC semua. Keren banget. Oke, sobat IMC, tadi kita sudah dengar informasi yang cukup menarik dari Dr. Edo ya terkait mengenai kecemasan, dan saya yakin pasti sobat IMC ada hal-hal yang mungkin mau didiskusikan langsung ya kan. Silahkan bisa konsultasi ke Rumah Sakit IMC Tangerang ya. Dokter, sebelum kita akhiri acara ngopi santai bareng dokter kali ini, silahkan dokter bisa kasih closing statement kepada sobat IMC. Iya, makasih banyak Pak Eka. Iya, jadi sobat IMC semua yang lagi menyaksikan dari podcast kita hari ini, mungkin memang kecemasan tuh kadang wajar juga ya, namun memang ada baiknya kita mulai mengetahui situasi emosi kita, situasi perasaan kita. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa mencegah gitu ya, supaya nggak berkelanjutan menjadi hal-hal yang lebih bikin nggak nyaman nanti ke depannya. Karena kan lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Itu juga berlaku secara fisik dan juga secara mental emosionalnya sobat IMC semua di rumah. Oke, terima kasih sobat IMC. Sampai bertemu lagi di acara ngopi santai bareng dokter pada episode berikutnya dengan saya Eka dan Dr. Edo. Sampai ketemu di lain waktu.